Om Swastiastu. Dan kita akan berbincang seputar karir, seputar karya, dan seputar pandemik. Nyanyian Dharma tercetus sekitar tahun 1997 ya. Akhirnya dilibatkanlah seniman-seniman ya penyanyi, musisi yang aktif waktu itu. Dan jadilah album yang masih berupa kaset. Sebagai seorang seniman, sebagai penyanyi, seneng banget apalagi bisa berkolaborasi dengan Beli Dewa. Om Swastiastu. Tiang Agung Mantra dari MKS Pergina Showbiz Bali hari ini sangat berbahagia sekali. Dari Patal Kikian Sidemen Kabupaten Karangasem bisa berkumpul bersama sahabat-sahabat Talking East West ngorte kangin kau bersama sahabat tiang senior tiang Beli Dewa Bujana yang super duper sibuk, dan kita akan berbincang seputar karir, seputar karya, dan seputar pandemik, dan didampingi oleh Ocha. Apa dan bagaimana, siapa dan dari mana nyanyian Dharma? Nyanyian Dharma tercetus sekitar tahun 1997 ya. Ya awalnya tiang karena tinggal di Jakarta, setiap Desember kita pasti selalu dengar lagu Christmas kan gitu. Di TV, di mana dulu masih TV masih nggak seperti sekarang ya. Ketika Ramadan hampir sebulan lebih mungkin kita dengar lagu Ramadan. Terus teman-teman waktu itu ngumpul, kenapa kita nggak punya lagu untuk ini ya, untuk Hindu gitu. Dan teman-teman di Bali akhirnya berkumpul waktu itu bikin album ini. Gimana kalau kita bikin album? Yang lupa banyak sekali waktu itu soalnya yang ngumpul. Akhirnya dilibatkanlah seniman-seniman ya penyanyi, musisi yang aktif waktu itu. Dan jadilah album yang masih berupa kaset. Sebetulnya kaset itu masih ada sampai sekarang dan masih ada yang sering nanya Jadi basicnya adalah album rohani, Bli. Album rohani. Album spiritual lah, album spiritual. Yang waktu itu cuman bikin melodi lagu dan lirik dikerjakan teman-teman semua. Waktu itu ada Sandrina juga bantu liriknya, terus ada penyanyinya siapa ya? Lupa ya, banyak sekali waktu itu. Banyak sekali dan sekarang banyak yang udah nggak kedengeran juga kan. Terus Balawan juga main waktu itu, dan tiang ingat rekaman masih zaman waktu itu kan masih pakai PS ya. Pakai PS. Rekaman di Waka di Sanur gitu. Terus di Patut Siandana kalau nggak salahnya. Pinjam tempat di sana, dan akhirnya ada support dari teman-teman di Jakarta juga, dari perusahaan api ya yang mencetak kaset itu. Jadi kaset itu lumayan banyak dicetak, terus akhirnya dibagi-bagikan memang karena tidak dijual. Dibagikan ke pura-pura. Kadang-kadang ada orang minta sumbangan kaset, misalnya 200 kaset kita sumbang buat di Lampung, hasilnya untuk mereka jual untuk disumbangkan ke pura di sana. Ya seperti itu. Akhirnya kita ketemu lagi 2006 ya, kalau nggak salah. Mulai teman-teman yang generasi yang berbeda, yuk bikin lagi ya pemrakarsanya ya waktu ini ya mantap gitu kan, yang ngajak mengingatkan waktu itu gara-gara gimana ya waktu itu, lupa juga tiang itu. Artinya kan tiang memang mengikuti cikal bakal nyanyian Dharma yang Beli Dewa rintis 97-98, dan itu cukup merepresentasikan kegelisahan teman-teman yang artinya yang teman-teman agama Hindu gitulah. Jadi kita ada sebuah karya yang bisa menjadi sebuah media untuk mengingatkan kembali tentang ajaran leluhur kan. Nah di 2005-2006 kita mencoba merefresh kembali nyanyian Dharma ini, cuman memang waktu itu tidak terlalu konsen di fisiknya, tetapi di eventnya kan. Masuklah program ataupun ayahan doa pertiwi. Doa pertiwi Nusantara Harmoni waktu itu. Jadi kalau menurut Beli ini selaku founder, selaku pencetus ide ini kira-kira nyanyian Dharma ini yang Beli harapkan menjadi sebuah media
pemersatu lintas agama kah? Karena memang kan kalau kita melihat secara ajaran kan sekarang keterlibatan teman-teman seniman dalam nyanyian Dharma pun tidak harus, nah katakanlah tidak harus beragama Hindu kan, Kenton beli? Ya sebetulnya dari awal diciptakan ya kita kan pengen bicara tentang Dharma ya, tentang kebaikan, kebenaran ya seperti itu. Dari awal pun dari album pertama yang berupa kaset nih dia udah melibatkan teman-teman, ada Gilang main drum kan, ada Indra Lesmana main keyboard. Waktu itu drummernya ada Uca Haryono almarhum, ada Ari Ayunir. Memang yang melibatkan drummer waktu itu yang memang lagi paling kepake di Indonesia. Terus ada Thomas juga main, Thomas Ramlan. Itu berlanjut sampai selanjutnya kita bikin yang edisi kedua kan, masuklah Triutami dengan Triutami awalnya justru Gayatri Mantram. Dia ngirim sebelum kita mulai merencanakan album, dia ngirim demo itu. Demo saya ada demo. Dia kan belum, masih menebak-nebak karena kadang-kadang kita ngajak teman-teman musisi, mau nggak dia gitu kan. Kalau saya diajak kan memang nggak mikir. Bikin album Ramadan, ayo bikin album apa, karena yang pikir merek itu kan cuma merek gitu. Dan kita dengan seni itu justru nggak ada pengkotak-kotakan lagi gitu, karena kita dalam seni kan selalu yang pikir kayak kita yang bikin band dulu kan nggak perlu KTP gitu kan. KTP agamanya apa nih, karena di KTP kita aja yang ada tulisan agama kan. Betul. Jadi yang pikir itu kan semua adalah tradisi yang kita jalanin dari leluhur kita. Ya mungkin kalau yang lain punya prinsip lain ya nggak apa-apa. Dan akhirnya di album Nyanyian Dharma yang kedua nih kan kita sama Triutami, ada Maya Hasan, ada siapa lagi ya, ada yang banyak sih sebetulnya. Dan waktu kita bikin konser misalnya seperti di salah satu TV di Jakarta, ada Nugi ikut nyanyi. Bahkan Glenn sempat minta, cuman memang nggak kesampaian ya. Glenn minta nyanyi untuk Nyanyian Dharma. Saya ingat nih kalau beli sempat menyampaikan bahwa Glenn ini menarik sekali beli. Ocha juga artinya kan hal-hal yang seperti ini semoga kedepannya banyak seniman-seniman yang melakukan hal yang sama. Karena memang kalau negara kita, kalau kita lihat ini kan krisis kepercayaan. Artinya kepercayaan yang keharmonisan dalam keanekaragaman itu kita tuangkan dalam bentuk lagu. Jadi senimanlah yang secara tidak langsung mengkampanyekan bahwa masalah kepercayaan itu sebenarnya ada di dalam kan, dalam hati. Kita tidak harus ragam, tetapi kan kalau bisa kita harmonis dalam keanekaragaman kan, sebenarnya di situ fondasinya Nyanyian Dharma. Memang walaupun dicetuskan awalnya dari ajaran-ajaran Dharma kan. Mungkin lebih elok kita menyebutkan ajaran Dharma. Tidak perlu menyebutkan Hindunya, tidak perlu. Jadi kalau dengan Dharma kayak ini sudah universal. Dan beli ingat kan waktu kita memang nangkil menghadap ke Ratu Ida Pranda Gunung. Kita ingin mempertanyakan kembali apakah tepat kalau kita memakai nama Nyanyian Dharma. Itu beliau juga menyampaikan ini sudah nama yang paling pas, Gus. Kalau di luar Nyanyian Dharma mungkin aja bisa namanya Kelabang Hitam. Jadi semacam aliran-aliran seperti itu. Apalagi ya kalau seperti beliau bilang bahwa agama itu kan hanya merek, kendaraannya saja kan. Mungkin kendaraan ada Harley Davidson, ada Honda, ada Yamaha, tapi tujuannya kan sama. Jadi luar biasa sekali kalau di Indonesia ada yang kayak beli Dewa 5-10 orang kayaknya harmoni ini semua. Jadi kita tidak perlu, apalagi seperti beli sampaikan tadi, untuk menjadi member sebuah band tidak perlu melihat KTP, agamanya apa kan. Jadi ya justru nih Tiang, makanya kalau Tiang ditanya apa reputasi yang paling tinggi mungkin ya, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, yang Tiang capai adalah Tiang sudah pernah bikin album Ramadan, album Christmas, album Buddha, ya Hindu tentunya. Ini karena sebetulnya itu karena belum ada yang bikin sebetulnya yang lain kan. Dan Tiang justru pengen, kenapa mau bikin itu biar yang lain juga bikin gitu loh. Karena
Ya kan lagu itu kan keindahan ya. Betul. Dan semua lagu-lagu yang dibikin untuk semua agama pun nggak mungkin ngajarin jelek kan. Betul, betul. Mungkin. Karena namanya ajaran kan pasti ajaran baik dan ya di kita juga ada kan, makanya kita bikin juga walaupun lagu anak-anak di tradisi di Bali juga kan pasti ngajarin hal-hal yang baik kan, itu bisa dibawa ke seperti itu. Dan ya benar tadi disebutkan seniman sangat bisa mewakili, karena kita kan seniman berdasarkan mau seni apa aja ya, seni musik, seni lukis, pasti berdasarkan harmoni ya. Dan idealisme yang kan. Harmoni itu sangat bisa jadi apa namanya basicnya untuk kita bersatu dengan kebaikan ya itu. Menarik itu Ocha yang Beli Dewa sampaikan juga kan, bahwa Beli Dewa sudah menciptakan berbagai macam lagu rohani yang mewakili berbagai lintas agama kan. Nah kembali kita kalau berbicara tentang nyanyian Dharma, kan ini juga kita pun sangat berhati-hati membuat, apalagi memang banyak lagu-lagu yang kita buat liriknya itu mengambil cuplikan-cuplikan dari mantra-mantra. Itu sempat kita artinya nangkil juga ke almarhum Kinida Betara mungkin di Peranda Nambe. Tapi niki ada kita memakai Gayatri Mantram, ada memakai Gayatri Pertiwi, banyak mantram. Waktu itu kan jawaban beliau kan, tuh ini kan nyanyian, kan gitu beliau menyiapkan. Karena kita kan takut juga, nah sesana nak memantra atau Swadarma nak memantra, salah nada, kita salah ngucapin, pindahkan ke lagu. Tapi kan beliau kan yang penting kena hening, terus ini kita mengaplikasikannya dalam lagu. Jadi mungkin sedikit different dengan mepuja kan. Kalau mepuja mungkin sesananya beda, swadarmanya beda. Jadi kan lirik yang kita ambil masuk ke nyanyian Dharma ini adalah sebagai lirik suci yang kita lakukan, sehingga bisa diterima dengan itu pun dengan hati yang jernih juga bisa diterima kan, artinya betul. Itu. Kalau Ocha sendiri gimana dalam keterlibatan Ocha di nyanyian Dharma ini secara spiritual dan secara kebangkitan energi itu, apakah mendapatkan manfaat di nyanyian Dharma ini, atau malah kira-kira wah dengan di nyanyian Dharma ini saya nih agak beban dan sebagainya? Itu gimana kira-kira Ocha menyikapi? Kalau manfaat itu sangat luar biasa ya Gus Mantri dan Beli Dewa. Jadi kalau secara spiritual saya lebih banyak belajar, karena dulu kan jujur aja dari kecil saya sekolahnya kan nggak saya sekolahnya di sekolah Katolik, jadi ajaran agama Hindu tuh minim banget kalau saya. Jadi semenjak saya ikut nyanyian Dharma, saya jadi semakin belajar, oh ternyata begini kan. Kalau saya lebih senang belajar dengan mendengarkan, jadi apalagi dilantunkan, jadi kan jadi semakin oh begini ya artinya. Jadi manfaatnya sih luar biasa kalau artinya harus bertanggung jawab, harus mengerti kira-kira ini meaningnya apa gitu ya. Dia tidak asal ucap kita kan, itu maksudnya Ocha. Iya betul. Kemudian dari manfaat yang lain ya, sebagai seorang seniman, sebagai penyanyi, seneng banget apalagi bisa berkolaborasi dengan Beli Dewa, dengan Ada Bayi, dengan seorang seniman seperti Beli Dewa dan Bayi dan yang lain-lain yang tergabung dalam nyanyian Dharma kan sungguh luar biasa kan, gitu. Jadi menjadi ruang payung lah kan. Betul. Seperti Beli Dewa juga sama teman-teman kan sempat menyampaikan bahwa nyanyian Dharma ini kedepannya tidak hanya miliknya seorang Beli Dewa, tidak hanya miliknya seorang Tri Utami. Ini kan Duen Gumi. Duen Gumi artinya tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar karena ini didengar. Dan apalagi kan album-album yang kita produce itu kan bisa dikatakan tidak dijual. Malah kan seperti ada pura di beberapa tempat di Jawa ingin penggalian dana untuk membuat candi bentar, atau itu kita tidak bisa menyumbangkan dana. CD yang kita sumbangkan ke sana, silahkan ini CD-nya silahkan dijual. Nah sesidan-sidan mungkin hanya itu yang bisa kita. Kalau secara kapital kan kita seniman kan ada keterbatasan. Cuman karya-karya teman-teman ini itu sebuah legacy untuk panjang gitu. Karena lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Beli Dewa, oleh Mbok Tri dan teman-teman di nyanyian Dharma kan
kita harapkan ini menjadi legacy dan bisa pakai untuk generasi-generasi. Kita nggak tahu ini generasi yang puluhan tahun ke depan ini kayak apa, kita belum tahu. Apalagi sekarang kan tidak hanya di Bali, di Indonesia pun berbagai macam kepercayaan itu muncul, dan bagaimana kita bisa menyikapi ini dengan jernih kan gitu. Jadi sangat bersyukur sekali kita ada nyanyian Dharma, ada wadah lah. Kita bisa ikut berpartisipasi, kita bisa nandurin Karangawak dengan melakukan niki. Apalagi salah satu implementasi dari nyanyian Dharma kan di fisik ada album, dan kita juga melakukan melalui ke situs-situs itu ya. Kan kita melalui ke situs-situs sambil membakti, sambil ngayah, sambil megending kan kan. Doa pertiwi itu. Nah, ini kan cukup lama kita vakum dari berbagai macam candi lah. Candi Prambanan. Lumayan lama. Ini kita kondisi pandemik ini kan mengharuskan kita memang vakum untuk keluar, tetapi berkarya tetap dari rumah. Nah, kalau berbicara tentang pandemik COVID-19 ini kan sempat kita mengikuti atau melihat sangat viral nih karyanya Beli Dewo. Judulnya Satu Jalan, kan Beli? Karya Beli, niki yang kecak-kecok niki Beli. Nyanyian Dharma langsung ke Satu Jalan ini. Jadi kalau kita bicara tentang karya Beli Dewo, mungkin teman-teman juga sudah melihat sangat viral di YouTube, dan banyak yang men-share tentang karya lagu Beli Dewo judulnya Satu Jalan. Coba Beli ceritakan sedikit Beli. Satu Jalan itu ya judulnya belakangan karena lirik Tri Utami yang bikin. Jadi awal sekali waktu pandemik pertama kan semua bikin rekaman pre-recorded kan, semuanya kirim video, rekaman, digabung-gabung gitu lah kan, mulai awalnya gitu. Tukang jarit semua. Semuanya jadi pinter ngedit, semua belajar. Jadi sebetulnya semua kalau Tiang sih melihat kondisi pandemi ini tetap melihat hal positif banyak sekali. Betul. Untuk keluarga baik, untuk juga untuk kita sebagai seniman bisa belajar hal-hal yang lain gitu. Nah, kalau tentang berkarya, justru idenya itu muncul persis saat di rumah itu. Karena saya lihat ini teman-teman di Indonesia kan, kembali lagi masalah tadi, sebenarnya kita kan semakin belasan tahun terakhir ini kan krisis itu tinggi ya. Betul. Krisis tentang orang. Dulu kayaknya sedikit orang ngomongin suku, ngomongin agama, kita jarang dulu ngomongin. Kok semakin kesini semakin agak sensitif, jadi sensitif dan mengerikan. Iya, entah juga dengan masuknya paham-paham yang baru, kita padahal kita tuh punya kekayaan tradisi kan di seluruh Indonesia, seluruh daerah semua punya, kok malah jadi krisis kan. Nah seperti itu, terus pikir bikin lagu. Itu lagu cepat sekali yang karena cuman bikin chorusnya dulu, rapnya udah dapet, yang langsung kontak Tri Utami, bikin lagu yuk, dan gitu kan. Tapi gue pengen ngelibatin semua penyanyi di Indonesia gitu, dengan mewakili daerahnya masing-masing gitu. Dia ngubungin juga, tolong ngubungin yang dia kenal, yang ngubungin yang dia kenal gitu. Lagunya udah ada belum? Ini lagunya yang kirim lewat WhatsApp, terus dia bilang, dia denger kayaknya nggak hitungan, cuman berapa menit dia udah kirim liriknya. Terus dia bilang, wah pas ini, langsung Tiang bikin musiknya. Saat itu juga Tiang kirim guide, belum ada drum, belum cuman gitar sama melodi lagu, kirim ke yang pertama itu siapa ya, Dira kayaknya, Dira. Terus yang pikir kan Dira udah sama II mewakilin Jawa Barat. Terus ke Jawa Tengah Sruti II yang hubungin. Terus Tiang coba hubungin Tompi, karena biar nggak semuanya musisi-musisi yang etnik atau tradisi, gitu kan, tradisi. Terus Ivan Nestorman dari Flores, terus yang masuk ke wilayah yang agak pop katanya. Terus yang ajak Tompi, ajak Once, dan semuanya mereka saat begini nih semuanya bersatu. Kalau udah seniman nih kok, yuk bikin yuk, nggak mungkin dia jawab nggak bisa gitu. Alasannya apa kan, nggak sibuk kan. Kalau wah gue sibuk apa, pasti di rumah semuanya gitu lah. Jadi nggak ada alasan. Bisa nggak? Bisa, pokoknya semuanya bisa kan. Terus yang ke Kalimantan kan
nggak ada bayangan siapa ini. Terus, nah II ada temannya yang namanya Uyau Morris gitu. Suaranya bagus banget tuh cowok. Terus sampai ke Bali, terus dia kontak Ayu Laksmi. Jadi, nah itu semua dengan bahasa masing-masing karena kita kan sangat kaya dengan bahasa. Betul. Jadi sayang kalau semuanya cuma nyanyi dengan bahasa Indonesia. Akhirnya refnya aja yang bahasa Indonesia. Semua penyanyi itu kita kirimin lirik bahasa Indonesianya, tolong dicari bahasa kalian lah gitu. Artinya diinggriskan lah semua masing-masing. Terus sampai terakhir Fadli ikut juga kan. Yang terakhir banget nih terlibat hampir nggak belum ada. Dia mikir kok dari Sumatera Utara nggak ada ya, selain Tompi kan Aceh kan. Terus dapat Lea Simanjuntak. Ya udah akhirnya lengkap ya. Tadinya cuma pendek lagunya seperti yang kita akan bawakan nanti. Akhirnya karena nambah orang jadi tambah panjang, di tengahnya dipanjang. Karena ya harus mewakili semua gitu kan. Ya seperti itu akhirnya. Cuman terus dia juga sama bilang konsepnya hampir sama dengan nyanyian Dharma. Lagu ini untuk siapa aja gitu. Jadi siapa aja boleh bawakan, nggak ada ngomongin kena copyright atau apa, silahkan mau dijadikan uang silahkan juga. Dia udah bilang sama penyanyi-penyanyinya, kalian boleh bawakan, kalian boleh apa aja, sama kayak nyanyian Dharma gitu. Nyanyian Dharma siapa aja boleh pakai karena itu diciptakan untuk semuanya. Dan akhirnya lagu itu Sruti sempat buat untuk sumbangan para seniman di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar. Lumayan juga mereka bisa jalan dengan lagu itu, dengan ditampilkan di kayak nobar gitulah gitu. Ya seperti itu. Menarik tuh Cah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Memang kalau kita mau berbicara tentang Beli Dewa sendiri di karir industri, terus tentang nyanyian Dharma, tentang apa yang kita lakukan di era pandemi COVID-19 ini tidak cukup hanya 1 hari, mungkin kalau 2 hari ini panjang sesinya. Jadi teman-teman yang menyaksikan hari ini, sekali lagi kita berada di Patal Kikian Sidemen, Kabupaten Karangasem, di mana di belakang kita ada pemandangan yang luar biasa sekali dari Sangtoh Langkir, Gunung Agung, mana itu betara lelur puncak Gunung Agung yang berstana di atas sana. Semoga beliau memberkati apa yang kita lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kebangkitan kita semua. Ini juga mendapatkan support dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, teman-teman di Nyanyian Dharma, teman-teman di MKes. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang membantu, juga Beli Dewa, Ocha, dan teman-teman di Nyanyian Dharma yang sudah meluangkan waktunya. Yang paling penting kita semua sehat, bahagia, positive thinking. Kita menunggu vaksin. Enten? Kita menunggu vaksin. Dan sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu vaksin dari Nyanyian Dharma yang berjudul Doa Pertiwi. Larissa, vaksinnya supaya sehat semua. Yang pamit nggih, Om Santi Om. Aris. Om Pertiwi Dewi, Wid Maha Sastra Merti, Yadi Mahitano Pratiwi, Pracodaya. Om Pertiwi Dewi, Wid Maha Sastra Merti, Yadi Mahitano
pujaku sang ibu pertiwi, sembahku untuk Mahadewi, abdi dan tulusku persembahkan baktiku pertiwi, doaku untuk pertiwi, sembahku untuk semesta, mogi damai harmoni pertiwi shanti. Nyata kita tak ada bedanya, di hadapannya semua setara. Nyata kita dalam rasa yang sama, di matanya kita hanya manusia. Ada kita satu dari 1000 warna yang hidup berbagi cerita. Satu caranya, satu jalannya, kembalilah saling mencinta. Satu caranya, satu jalannya, kembali menjadi saudara. Dalam harap, pinta dan doa, hanya